Selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membahas tentang sosiodemokrasi dan era baru sekarang ini, yaitu era informasi. Era informasi yang dipenuhi oleh berbagai data dan informasi merupakan tantangan bagi sosiodemokrasi atau sosiodemokrasi Pancasila. Kenapa demikian? Sosiodemokrasi Pancasila yang merupakan pemikiran yang lahir di awal abad 20 tentu saja memiliki tantangannya tersendiri di era sekarang ini. Apakah sosiodemokrasi Pancasila masih relevan atau tidak untuk diterapkan di era sekarang ini? Era sekarang adalah era informasi. Era di mana dunia sudah terhubung dalam satu teknologi, yaitu teknologi internet, dan setiap orang bisa memanfaatkan jaringan informasi global itu. Nah, apakah sosiodemokrasi Pancasila masih relevan di era sekarang ini? Tentu saja sosiodemokrasi Pancasila merupakan alternatif ya, bagi ideologi-ideologi yang sudah ada gitu ya. Kita mengenal misalnya liberalisme, kita mengenal komunisme ya, dan sosdem di Eropa ya. Kemudian kita tahu bahwa Founding Fathers ya, Soekarno, Hatta berhasil membuat satu sistem pemikiran baru yang mereka namakan sebagai sosiodemokrasi Pancasila, sebagai sosiodemokrasi ya. Sosiodemokrasi menurut Soekarno adalah merupakan pandangan politik yang terdiri dari dua sila, yang diambil dari dua sila, yaitu sila keempat dan sila kelima, yaitu tentang kerakyatan dan tentang keadilan sosial. Jadi sosiodemokrasi itu merupakan demokrasi yang tidak hanya dilihat secara politik, tetapi juga dilihat secara ekonomi. Secara politik berarti kemungkinan bagi setiap individu untuk berebut kekuasaan, mewujudkan kekuasaan. Tetapi secara ekonomi, sosiodemokrasi itu berarti bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sosiodemokrasi itu merupakan term politik di satu sisi dan term ekonomi di sisi lain. Sosiodemokrasi merupakan demokrasi yang lengkap ya. Tidak hanya kebebasan politik, tetapi kebebasan ekonomi. Bagaimana bangsa ini diupayakan untuk memiliki kehidupan yang bebas secara politik, yaitu demokrasi, dan di sisi lain memiliki kehidupan yang bebas secara ekonomi, yaitu perwujudan keadilan sosial. Apakah secara ekonomi itu berarti liberalisme? Sosiodemokrasi menganut kebebasan tentu dari sisi ekonomi, tetapi berbeda dengan liberalisme, dalam sosiodemokrasi negara juga bertanggung jawab untuk melindungi warganya, terutama warga negaranya yang kalah dari mekanisme pasar. Nah, itulah bedanya dengan liberalisme misalnya. Dalam sosiodemokrasi, rakyat terbawah itu dijamin kehidupannya oleh negara. Karena itu kita mengenal jaminan sosial, jaminan pendidikan. Ya. Itulah yang merupakan amanat para Founding Fathers ya, bahwa demokrasi kita adalah sosiodemokrasi. Demokrasi yang juga mengupayakan keadilan sosial secara langsung, terutama bagi kalangan yang kalah dalam mekanisme pasar. Jangan lupa sosiodemokrasi itu
menerapkan mekanisme pasar dari sisi ekonomi, tetapi berbeda dengan liberalisme yang sepenuhnya menerapkan mekanisme pasar. Dalam sosiodemokrasi, mekanisme pasar itu ditambah dengan jaring pengaman bagi orang-orang yang kalah dalam mekanisme pasar. Makanya ada kewajiban jaminan negara kepada orang-orang yang kalah tersebut, agar kemudian orang-orang yang kalah tersebut juga bisa menikmati kehidupannya gitu ya. Mereka yang tidak mampu misalnya membeli mobil mewah ber-AC, mereka juga bisa bepergian dengan kendaraan yang mewah dan ber-AC ya, dengan kereta listrik yang berpendingin dan lain sebagainya. Mereka yang tidak mampu jalan-jalan ke tempat-tempat yang mahal juga bisa membawa anak-anaknya mampu berjalan-jalan ke tempat-tempat yang menyenangkan. Itulah misalnya pemerintahan sosiodemokrasi juga berkewajiban membangun katakanlah taman-taman kota yang nyaman, yang memiliki permainan anak-anak, di mana di situ orang tua yang kalah dalam persaingan pasar itu bisa tetap membawa anak-anaknya untuk katakanlah quote unquote berwisata ke tempat yang menyenangkan gitu. Nah, itulah sosiodemokrasi. Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Mekanisme pasar di dalam politik dan di dalam ekonomi, tetapi ada bantalan bagi masyarakat terbawah, agar kemudian masyarakat terbawah pun bisa menikmati ya hasil-hasil demokrasi. Baik, saya kira itu pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe.